Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Bogor, Jawa Barat. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami atas satu buah unit Sony Xperia XZ1 Compact ya, warna silver, ada minus, wifi only. Minusnya wifi only ya, sesuai dengan deskripsi. Satu, minus wifi only, hanya bisa pakai wifi, tidak bisa pakai SIM card. Kedua, minusnya speaker atasnya sedikit gemeresek atau sedikit sember seperti itu ya, tetapi untuk speaker bawahnya normal, dengan harga Rp890.000 ya. Dikirim ke Bogor menggunakan ekspedisi kantor pos atau pos Indonesia dengan nomor resi tertera. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kita kirim ke Bogor ya. Yang pertama, kita jelaskan dulu untuk kelengkapan produk ya. Untuk kelengkapan produk sesuai dengan deskripsi, yaitu handphone plus bonus softcase nya seperti ini ya. Softcase warna hitam ya, adanya kami hanya punya warna hitam seperti ini. Kemudian dan HP-nya itu sendiri, jadi kelengkapannya itu saja ya. Kemudian setelah kita cek, kita jelaskan kelengkapan apa saja yang akan kita kirim. Kita jelaskan kondisi fisiknya terlebih dahulu ya. Untuk fisik, ini tampak depan seperti ini ya. Mohon maaf jika videonya kurang jelas karena ini kami rekam di dalam ruangan ya, di dalam ruangan dengan cahaya lampu di atas. Jadi kita dengan biasanya kita rekam di luar ruangan ya, karena ini kita berada di tempat yang lain ya, kita bisa merekam di dalam ruangan seperti itu. Oke, ini untuk tampak depan seperti ini ya. Untuk layar aman ya, tidak ada retak, tidak ada pecah. Ini belum ada tempered glassnya ya. Kemudian untuk fisik tampak belakang seperti ini ya. Docomo masih lumayan bagus ya. Ini hanya kotor saja. Kemudian untuk kamera juga aman, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada noda, tidak ada jamur ya, nggak ada, bersih. Ini hanya kotor. Kemudian untuk fisik bagian samping juga mulus ya. Ini ada tombol shutter kamera, tombol sidik jari beserta tombol power, tombol volume juga mulus. Kemudian ini untuk fisik bagian atas juga mulus. Ini ada lubang kecil mikrofon, ada jack audio 3,5. kemudian di sebelah sini juga mulus. Ini tempat micro SD dan SIM card ya. Sayang sekali untuk ini wifi only, jadi tidak bisa menggunakan SIM card ya. Untuk internet hanya bisa menggunakan wifi. Untuk internalnya sendiri ini 32 GB ya, jadi kalau dirasa kurang bisa ditambah micro SD ya. Untuk amannya mungkin sampai 128 GB ya bisa, atau 64 GB seperti itu. Oke, untuk fisik bagian bawah seperti ini, ada lubang kecil mikrofon dan lubang untuk kabel type C seperti itu ya. Oke, itu untuk fisik ya. Kemudian untuk HP-nya sendiri, karena ini compact ya, sangat kecil, hanya 4,6 inci ya, seperti ini. Padahal ini tangan saya lumayan kecil ya. Nah, ini sudah kita sambungkan wifi ya. Ini. Oke. Kemudian kita tunjukkan nomor IMEI ya. Kita tunjukkan nomor IMEI, ketik bintang pagar 06 pagar, tetapi kita sensor ya nomor IMEI. Nomor IMEI hanya kita tunjukkan di 5 digit terakhir ya, yaitu 55829 ya. Nomor IMEI ini terblokir ya, hanya bisa pakai wifi. Nomor IMEI penting kami tunjukkan mesti hanya beberapa digit karena itu adalah
identitas dari handphone itu sendiri, dan kami mengharap ketika unitnya tiba, ketika unit diterima, tolong segera dilakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone, dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan mudah untuk ditangani atau diurus seperti itu. Kemudian seperti biasa kita akan masuk ke service test ya. Yang pertama kita cek touchscreen ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang selalu kita sampaikan di tiap video. Yang pertama terkait dengan pemakaian ya, jangan dimasukkan di celana yang ketat ya, atau celana jeans atau celana apapun yang ketat, karena ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk, handphone tertekan, LCD tertekan, dan bisa timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur, lebih baik letakkan di atas meja, intinya jauhkan dari tempat tidur agar aman ya. Kalau kita sanding itu ditakutkan tertindih ya, tidak sengaja tertindih ketika kita tidur, dan akan timbul masalah pada LCD, bisa timbul garis, bisa timbul layar hijau atau green screen atau flicker seperti itu yang kita takutkan. Kemudian tips yang kedua terkait dengan pengecasan ya, jangan dicas sambil ditinggal tidur, apalagi malam hari ya, karena ditakutkan terjadi konslet pada baterai atau pada mesin itu sendiri ya, sehingga HP mati total ya. Jadi amannya ketika kita mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya, jangan dicas saja ketika kita bangun, misalkan jam 5 pagi bangun, kemudian jam setengah 7 pagi kita mau berangkat kerja, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Apalagi ini cuma HP kecil ya, HP compact dengan baterai sekitar 2000 mAh, jadi sangat cepat untuk pengisian data. Jadi jangan sampai dicas sambil ditinggal tidur ya, bisa baterai melembung, bisa baterai konslet ataupun mesin konslet, itu yang kita takutkan dan akan mati total. Kemudian tips yang ketiga, jangan sampai overheat ya. Kalau terjadi overheat atau panas, lebih baik hentikan pemakaian. Misalkan untuk merekam video dengan durasi yang panjang atau bermain game ataupun live streaming, lebih baik hentikan ya, jangan terlalu dipaksa ketika handphone panas. Atau saran dari kami bisa beli cooler atau pendingin ya, banyak dijual di Shopee yang biasanya ditempelkan di belakang sini. Ini fungsinya agar handphone tetap dengan suhu stabil ya ketika dipakai dengan durasi yang agak panjang. Itu juga hal yang bagus ya untuk memperpanjang usia baterai atau usia mesin pada handphone yang sudah tua ini ya, seperti itu. Oke, itu tadi 3 tips dari kami ya. Untuk touchscreen saya yakin aman ya, tidak ada kendala. Kemudian kita lanjut ke LCD atau display. Sesuai dengan deskripsi, kita jamin untuk LCD aman ya, putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak ya. Ini warna abu-abu, kemudian ini warna hitam, kemudian ini merah ya, agak silau ya karena ini kita di dalam ruangan dan di atas ada lampu. Oke, kita yakinkan aman. Kemudian kita lanjut ke LED notifikasi. Berarti kan pojok kiri atas ya, lampu kedip-kedip menyala ya, lampu LED menyala. Kemudian kita lanjut ke speaker. Lah ini ada yang minus ya. Kalau yang speaker ini coba kita nyalakan ya. Nah, ini kedua speaker berbunyi ya. Kemudian kalau speaker atas, di speaker atas ini ada suara getar atau gemeresek gitu. Oke, kedengaran ya suara getarnya. Kemudian kalau speaker bawahnya aman. Oke, aman. Jadi kemudian untuk mikrofon
Kita cek mikrofon bawah dulu ya. Halo, cek mikrofon bawah, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek mikrofon bawah. Halo, cek mikrofon bawah, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek mikrofon bawah. Oke ya, kita cek yang atas. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3, cek. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3, cek. Oke ya, kedengaran juga untuk mikrofon atas. Kita lanjut ke kamera ya, kamera belakang dulu. Oke, bisa. Kemudian kamera depan. Bisa juga. Kemudian lampu flash nyala. Kemudian kita lanjut ke sensor kompas. Oke, bisa membaca ya, angkanya berubah. Akselerometer. Oke, bolanya bergerak. Kemudian giroskop. Sensor giroskop juga bergerak ya kubusnya. Kemudian sensor cahaya. Oke ya, angkanya berubah sesuai dengan cahaya yang masuk. Proximity. Oke, proximity bisa on bisa off. Kemudian kita cek ke baterai juga hijau ya, good. Kemudian fingerprint sensor atau sensor sidik jari juga berfungsi ya, oke. Kemudian sensor NFC ya, untuk sensor NFC sudah kita install aplikasi cek saldo. Ini NFC aktif ya, tinggal kita scan e-tol ya, kita scan e-tol di belakang sini. Oke, bisa membaca saldo e-money atau e-tol dari Bank Mandiri seperti ini. Oke, artinya NFC berfungsi dengan baik ya. Sekarang coba kita buka YouTube ya, buka internet. Baru setengah jalan, batuk pilek membandel jadi halangan. Activate. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly. Oke ya, itu untuk suara speakernya ya. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Oke. Untuk keamanan juga dan privasi, ini nama produk kita potong ya, biar kurir tidak tahu isinya apa. Video ini akan saya privat ya, sampai HP-nya diterima oleh pembeli. Jadi selama handphone belum diterima pembeli, maka video yang akan kami upload di YouTube ini akan kami privat. Setelah video diterima, baru akan kami setting publik seperti itu.
Untuk packing kita seperti biasa menggunakan double packing ya, di dalam di luar ada kardus seperti ini, tetapi di dalam kita lapisi ulang dengan styrofoam ya, dengan styrofoam setebal 2 cm. Jadi menyeluruh kita lapisi, ada bawah ada samping seluruh sisi, di atas nanti kita tutup ya, styrofoam setebal 2 cm ya, biar ketika di dalam kargo, di dalam pengiriman, ketika ditekan oleh paket-paket di atasnya itu nanti tidak langsung menekan HP-nya seperti itu. Jadi di dalam tetap ada ruang.
Ya, paket sudah kita packing dengan aman. Ini paket tampak depan, atas, samping. Oke, terima kasih.